Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para mahasiswa, sebelum kita mengajar lebih jauh, Pak Walim kenalkan dulu ya. Dari mana dan siapa Pak Walim itu ya. Pak Walim ini asli orang Amnakan, Kecamatan Amnakan, Kabupaten Cirebon, persis tepatnya di Blok Pengajir. Pak Walim sekolahnya di SD Negeri Kapetakan, SMP Negeri Kapetakan, SMA Negeri Karampel, S1 Untag, S2 untuk Jakarta, S3 di Unisba. Pak Walim ini profesinya ngajar di Untag, mungkin ya akan double ngajar. Kedua profesinya di lawyer, advokat tadi. Ketiga di pimpinan orang. Anak paling 3. Terus diberikan atau kepercayaan oleh dekan ngajar sekarang ngajar di hukum adab. Kemarin ngajar di kewarganegaraan dan banyak lagi. Baiklah, untuk semester 2 ini untuk pagi ya dan sore, pagi dan sore, kali ini akan membahas tentang materi yang pertama, itu bab 1 tentang pendahuluan. Apa itu tentang pengertian hukum adatnya. Ada yang tahu hukum adat? Pengertian hukum adat itu banyak para ahli yang mengatakan A, yang mengatakan B, yang mengatakan C, tapi semuanya mirip-mirip sama dan mirip-mirip benar. Ingat ya, dalam teori hukum itu tidak sama dengan aspal atau IPA atau matematika sejenisnya. Karena hukum itu, sebelum Pak Walim lebih lanjut mengatakan, karena hukum itu bersifat sosial, masyarakat. Artinya kita bertemu masyarakat dan masyarakat dalam sekelompok masyarakat dan seluruh masyarakat itu hukum. Di dalam hukum itu diatur tentang aturan atau undang yang melanggar kena sanksi, itu undang-undang. Tapi di Indonesia yang taat pada undang-undang nggak dapat ribet, yang dapat mentaati undang-undang atau aturan tidak aman di dunia, mungkin juga di akhirat. Bentar ada telepon, bentar ya. Assalamualaikum. Dan iya takon anak nindi ya. Assalamualaikum. Baiklah, lanjut ya. Nah, hukum adat itu, sebelum kita membicarakan hukum adat, apa itu adat? Adat itu adalah merupakan kebiasaan ya, seseorang melaksanakan sesuatu kegiatan di daerah tertentu, di lokasi tertentu, atau di suku mana tertentu. Itu adat. Hukum adat adalah kebiasaan seseorang yang terus menerus yang dilakukan, yang dijadikan suatu hukum di daerah tertentu, di masyarakat tertentu, di tempat tertentu, yang dijadikan hukum, sehingga apabila yang dilanggar hukum itu mendapat sanksi. Itu namanya pengertian hukum adatnya. Hukum adat itu dijabarkan oleh para ahli, misalnya para ahli yang banyak mengatakan ahli Prof. Mr. Van, Profesor Muhammad, tapi intinya sana. Hukum adat adalah suatu aturan ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat ya, yang menjadi kesatuan hukum, menjadi satu kesatuan hukum bagi yang melanggar kena sanksi. Itulah intinya. Nah, istilah hukum adat itu ini yang dilaksanakan dari tahun 1929 untuk sebagai perbendaharaan undang-undang. Mau tanya,
sumber hukum di negara kita apa sih? Ada yang tahu nggak? Sebelum Pak Wale memperjelas atau memperlebar atau mempertajam dari hukum adat, sumber hukum di Indonesia apa sih? Banyak sumber hukum di negara kita. Ada undang-undang, ya, ada dari agama, dari hukum adat, dari jurisprudensi, dari semua aturan-aturan yang menjadi sumber kesatuan, dan itu merupakan suatu sumber hukum untuk menjadikan perbendaharaan hukum. Ya. Ingat itu, asas hukum ada 3. Hukum yang khusus menyampaikan hukum yang umum, hukum yang baru menyampaikan hukum yang lama, hukum yang tinggi menyampaikan hukum yang di bawah. Itulah asas. Artinya dalam bahasa kerennya lex specialis gerogat ofce, artinya hukum yang khusus menyampaikan hukum yang umum. Terus lex superior gerogat of priori, artinya hukum yang kuat menyampaikan hukum yang, atau hukum yang tinggi menyampaikan hukum yang di bawah, seperti undang-undang menyampaikan perda apabila itu berkenaan, terus yang lainnya. Itulah. Nah di sini Pak Wale untuk memperjelas intinya, Pak Wale mempelajari hukum adat ini artinya ada terkaitkan ke yang lain, sehingga boleh Pak Wale sedikit-sedikit melebar dikit untuk supaya masih jelas. Apa itu? Ya, tadi B istilah hukum adat tadi ya. C proses terbentuknya hukum adat, proses. Itu tadi dari kebiasaan menjadi suatu kesatuan, atau dari adat menjadi suatu kesatuan yang dilaksanakan terus menjadikan hukum di tempat tertentu, sehingga apabila dilanggar sanksi, sehingga sanksi hukum adat lebih keras kebanyakan daripada hukum yang positif di negara kita ini. Itulah proses terbentuknya hukum adat. Terus ya, sifat hukum adat. Ada 3 sifat hukum adat di negara kita ini. Pertama, sifatnya komunal, kekeluargaan. Dulu di Indonesia dikenal dengan mempunyai sifat gotong royong, persatuan. Itulah maka jadi Indonesia ini kuat dengan sifat gotong royong dan persatuan, sehingga tidak heran dengan persatuan dan gotong royong bisa mempunyai tujuan dan menghasilkan tujuan yang dituju. Seperti dulu bisa memerdekakan negara kita, bisa membangunkan ini, bisa ini, itulah. Tapi sekarang kelihatannya bias, artinya buruk, sehingga tidak butuh kemudian atau pengaruh, mungkin pengaruh yang lainnya, nggak tahu. Kelihatannya nggak. Kalau dulu zaman Pak Wale kecil ya di desa, kata kepala desa atau lu dibangun ini, masa diberitahu jam sini tanggal sini untuk membangun itu, semua masyarakat datang berbondong-bondong untuk mewujudkan pembangunan itu. Tapi sekarang masyarakat ada di sini perlu dibangun, bahkan mau, nggak ada yang mau. Alasannya apa sekarang? Udah ada dana dari pemerintah. Saya berpikir begini, walaupun udah ada dana pemerintah, itu juga dana dari masyarakat. Artinya walaupun sana dana pemerintah, sehingga pembangunan itu jangan sampai tidak berkualitas kalau dibantu oleh swadaya masyarakat, sehingga pembangunan itu bisa berkualitas. Karena apa? Misalnya untuk membeli bayar tukang, enggak, karena ada tenaga. Misalnya untuk ini ada itu enak. Sehingga pembangunan sekarang, maaf ya, diduga pemborong juga nggak benar, maaf ya, otak yang pelaksana juga nggak benar, diduga nih. Sehingga tidak heran pembangunan itu. Tapi kalau orang masyarakat meyakini, menyadari bahwa pembangunan punya negara, punya pemerintah, dan untuk kepentingan masyarakat, semuanya
memiliki mempunyai hati memiliki, sehingga pembangunan berkualitas mungkin bertahun atau berapa. Nah, pelaksana juga pengen ngambil, masyarakat juga udah menilai kepada pemerintah setempat kurang bagus. Jadi inilah yang perlu dibenahi bagaimana caranya masyarakat berpikir dia itu milik saya, dan negara kita membentuk lembaga swadaya masyarakat tujuannya apa? Itu jangan sampai kebanyakan yang saya nilai pribadi saya menilai LSM itu datang ke suatu proyek ujungnya janganlah. Kalau suatu organisasi masyarakat ada pemerintah yang salah, kita punya hak social control, walaupun social control bukan untuk LSM aja, untuk masyarakat umum bisa, untuk wartawan bisa. Jadi kita nggak benar dan kasih uang, janganlah. Itu kan untuk kepentingan kita. Ini udah kacau sehingga menimbulkan begini. Itulah. Jadi satu sifatnya kekeluargaan seorang, kedua kontak tunai, artinya langsung. Jadi langsung terasa, langsung terlihat itu komandan. Misalnya ada suatu dalam adat Mapagri atau masih ada kunjungan lah, terlihat terlaksana, dan itu sekali itu ada, artinya kontak atau tunai itu sekali itu ada dan tidak ditawar-tawarkan, tidak wah yang ini, dan nyata. Jadi kekeluargaan tunai dan nyata, kembali nyata terlihat, enggak alinisasi, enggak mahaya, enggak, kok ada itu ada sifatnya real. Nah, itulah sifat hukum adat. Manfaat mempelajari hukum adat apa? Wah, banyak. Satu, sebagai bahan ilmu pengetahuan untuk akademis bisa, sebagai bahan tadi sumber hukum di negara kita untuk perbedaran, untuk membuat undang-undang bisa banyak manfaat bagi umat. Nah, itulah dia bang. Nah, hukum adat ditinjau dari asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Asas dikenal dengan dulu delictum. Apa itu? Lanjut. Asas legalitas ini dikenal dengan pasal 1 ayat 1. Artinya apa? Suatu perbuatan tidak dapat dipidana sebelum ada aturannya ada. Gak bisa. Artinya pasal legalitas atau asas legalitas ini belum ada aturan terus nggak bisa. Dan misalnya ada aturan yang satu dengan aturan yang lainnya multi tafsir atau dengan arti yang bias, dengan definisi yang ganda, itu diperkenankan bagi untuk pidana, bagi tersangka untuk mencari yang menguntungkan buatnya, apa itu dari undang-undang apa itu, apabila ada perbenturannya dengan hukumnya satu dengan itulah pasal legalitas. Nah, asas hukum pidana ya perlu padahal ini untuk itu, makanya ingat ya, suatu ilmu pengetahuan atau suatu mata kuliah di sini tidak lepas dari terkait dengan terkait. Seperti contoh, ilmu hukum pasti terkait dengan ilmu bahasa, dan terkait dengan ilmu sosial, terkait dengan historis atau antropologi, semuanya terkait. Ilmu dari satu ilmu ke yang lainnya terkait. Artinya di sini tidak ada yang memisah, tidak ada garis, itu ada keterkaitan, sehingga ilmu itu membutuhkan ilmu yang satu, membutuhkan ilmu yang lain, ilmu yang itulah. Makanya saya harapkan kepada mahasiswa, jangan malu-malu, jangan malas, jangan sungkan-sungkan untuk
belajar, mumpung ada kesempatan belajar. Dan belajar itu punya sifat apa? Ibadah. Belajar itu ibadah. Ingat ya, belajar itu semenjak dilahirkan sampai dikuburkan di liang lahat. Berkata lagi, belajar itu mencari dari kita sampai ke negeri Cina, itulah. Dan yang namanya belajar itu punya prinsip. Ibarat kita minum air di lautan, artinya air itu kita minum gak bakal habis, gak ada ilmu habis. Tapi yang sombong mengatakan ilmu itu sih bagi dirinya pintar, itu sombong padahal ilmu itu. Ingat ya, suatu profesor itu mendapatkan keilmuannya dengan bidangnya masing-masing. Nggak ada profesor mengenai ini, mengenai ini, nggak ada profesor satu profesor tuh mengenai ilmu yang dipahami, nggak ada. Cuma di bidang-bidang tertentu, ilmu-ilmu tertentu. Makanya para mahasiswa banyak-banyak. Jangan ingat, misalnya begini ya, hukum adat itu bukunya kita ambil, jangan satu sumber buku, ada 2, ada 3 untuk perbenaran. Buku ini makna apa, buku ini makna. Nanti dengan ilmu itu kita akan bisa memberikan penjelasan ya. Ini asas hukum bela adatnya terkandung dalam pasal 1 ayat 1 ya, bahwa hukum pidana harus bersumber pada peraturan. Iya, peraturan undang-undang pidana yang tertulis, iyalah. Peraturan undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut, ya. Misal begini, undang-undang lama terus muncul undang-undang baru, kita masih menetapkan undang-undang lama nggak bisa, karena sudah ada undang-undang baru itu berlaku surut, tidak berlaku surut. Dilarang menggunakan analog, nggak boleh. Penafsir nggak boleh ya. Saklek. Hukum itu sebenarnya tidak bisa ditawar A, B, B. Maka dari itu ya, hukum di Indonesia bagus, cuma pelaksanaannya, oknumnya, baik penegak hukum maupun pencari hukum atau mencari keadilan. Contoh begini, oknum penegak hukum kadang-kala bisa dibikin cis, berubah tugas dan wewenangnya, berubah tujuan hukumnya. Mencari keadilan, seharusnya dia tahu bahwa keadilan itu begitu, hukumnya begitu, sanksinya begitu. Dia begini-begini petugas. Artinya hukum seharusnya ditegakkan, gonceng lagi. Artinya baik penegakan maupun untuk mencari keadilan. Beda untuk yang mencari keadilan yang sesungguhnya. Ingat ya, berkait. Hukum kita ini yang hakiki adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum itu tidak bisa ditawar-tawar. A, B, C. Artinya orang salah tidak bisa dirubah menjadi benar, atau orang benar tidak bisa dirubah menjadi salah. Karena Allah mau mengetahui, Allah mau mendengar, dan semua. Beda dengan kita. Contoh hukum, ada si A membunuh si C ya. Si C lari, lalu si B nolong orang yang dibunuh. Lalu si D mengetahui, teriak, itu pak, ada orang dibunuh dengan itu, ada pembunuhan orang itu. Nah, sehingga orang yang membunuh lari, yang terjadi apa? Yang nolong. Itulah hukum positif kita. Hukum positif kita itu ada sebab, ada akibat, ada fakta dan data, ada kesaksian mata. Yang saksinya itu harus bisa dilihat, dibenar dan disahkan. Itu saksi. Itu tadi apa namanya lah, awal ini kemarin dipunya dari asas legalitas, dan itulah jadi ingat ya, hukum itu sifatnya dinamis ya. Hukum itu sifatnya dinamis, artinya laboratorium hukum itu masyarakat. Bisa nggak hukum itu diterapkan
di kebun binatang, para binatang yang melaksanakan hukum bisa nggak? Bisa nggak hukum itu diterapkan pada satu orang? Ya bisa. Hukum itu bisa diterapkan pada 2 orang lebih, karena di sana ada aturan yang ada dan bisa diterapkan oleh 2 orang. Kalau 1 orang itu tidak bisa diterapkan, bagaimana untuk ada saksi pada diri sendiri? Kan ada kan? Baiklah saudara-saudara, Pak Walim sampai di sini saja untuk permulaan, ya, untuk mempelajari hukum adat baik. Kalau ingatkan lagi ya, kalau mahasiswa atau mahasiswi ingin konsultasi menanyakan atau ketidakjelasannya ke Pak Walim, tulis nomor ini 081 313 941 terbuka, please. Segitu saja, begini saja penjelasan dari Pak Walim. Nanti minggu depan kita akan mempelajari bab 2 tentang sejarah hukum adat di Indonesia, tidak terlepas dari Van Palenhoven, ya, untuk teman-teman. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.